nggak tahu tuh pedesnya kayak apa rasanya. Udah ada pedas nikmat, pedas gila. Terus ini merah juga nih guys, bayangin. Pedas. Terus aku sama teman-teman tuh pentas gitu. I see. Terus Aku di panggung lupa lagunya itu kayak gimana. ingatnya salah. Jadi harusnya tuh kita main lagu nomor 5. Tapi aku inget intro lagu nomor 6, lagu selanjutnya. Jadi aku kan yang pertama kali ngetuk tuh ya. Tuh, agak ketukannya tuh beda banget, Mil. Jadi aku tuh kayak @shanti.n3 menanyakan lagu apa yang paling susah dan gimana cara menaklukkannya. Lagu apa yang paling susah buat kamu, Mil? Banyak nih sih. Banyak ya lagu susah. Lagu susah tuh biasanya kalau kita baru pertama kali denger lagunya. Terus yang beatnya tuh cepet ya, rata-rata yang cepet. Kalau yang pelan tuh ini sih kayak beat yang 6/8 yang kayak gitu ya Mila? Ya, agak susah tuh. Yang beatnya tuh yang cek cek cek. Dari Azaria Band. Sakit telinga nggak sih kalau main drum? Kok bisa tahan? Ya ampun. Aku jadi inget. Jadi pas SMP awal-awal aku kan belajar drum. Speaker gede banget itu kan di sebelah banget ya. Udah suara drumnya aku dulu disuruh keras banget kan, disuruh kerasin. Karena nggak ada mic-nya kan, kerasin. Terus dari speaker sebelah ada suara ya. Itu beneran Ada monitor. secara pelan-pelan Jadi pendengaran budak ya. Jadi budak guys. pendengaran berkurang guys. Sama aku juga. Apalagi sekarang kan kita udah pakai yang glass itu kan supaya nggak terlalu bingar-bingar gitu ke jemaat. Karena kita tuh gedungnya tipikal yang apa ya, yang bergema gitu loh. Jadi kalau drum yang nggak pakai glass itu tuh bakal berisik kemana-mana, terus jadi ngegaung gitu loh. Jadi akhirnya kita kan pakai glass itu supaya mungkin sengaja ya, supaya kita keberisikan. Jadi kita nggak kekencengan gitu loh mainnya. Karena kalau kitanya sendiri udah merasa berisik kan, otomatis kita melanin gitu kan, maksudnya jadi lebih pelan gitu ya, nggak kerasan gitu mukulnya. Buat aku sih pedesnya pas ya, jadi nggak pedesan guys. Padahal aku pakein semuanya loh. Aku masih pedas walaupun udah pakai keju. Enak banget guys. Apa ya? Apa karena mie ini dibikin lidah Indonesia ya? Kenapa gitu? Jadi lebih masuk gitu ya? Iya. Aku tertarik. Tapi bikin telapak tangan jadi kasar gitu nggak? Dea Bara Yurina. Hai Cici Dea. Tangan. Gimana ya? Kalau kamu tangannya kasar gak? Enggak, jadi gimana ini kasar nggak coba? Lumayan ya, aman kan? Oh, dia mah tangannya halus guys. Jadi kasih tahu ininya, kuncinya. Jadi gini, dulu Mas Bram tuh nunjukin tangannya di mananya gitu udah Kapalan. Kapalan tuh kayak kulit tebel gitu loh. Kasar gitu ya. Ya ada, pokoknya banyak lah orang nunjukin ke aku, Mil lihat nih tangan aku jadi kapalan karena main drum. Nanti kamu setelah main drum dia bakal kayak kita loh. Hah? Aku takut dong. Oh no. Terus akhirnya setiap main aku usahain supaya dia nggak terlalu kena kayunya gitu. Tapi kan masih kena. Pokoknya berhasil, nggak ada kapalan. Kalau aku sih kapalan guys di sini nih. Iya. Sama di sini. Pokoknya di deket sini nih, di deket kelingking. Awalnya tuh sakit merah gitu kan? Iya, merah tuh lama-lama jadi kapalan. Sama di sini waktu itu. Cuman sekarang udah ngilang yang belah sini. Waktu tuh karena apa ya? Ya mungkin kebiasaan kali ya, kebiasaan megang stick drumnya juga kan kena sini. Jadi akhirnya kapalan dia. Tapi aku sih nggak masalah sih ya. Nggak masalah sih, jadi no problem. Kalau kapalan malah lebih kuat nanti tangan. Iya benar.
Jadi lebih kebal, dia nggak gampang luka gitu. Terus aku juga pernah pas awal-awal mulai, Mil nanti kamu betisnya ngegedein. Dan Gara-gara kick drum. karena kick drum. Tapi ngegedein nggak? Enggak kan? enggak sih. Enggak sih, kalau itu sih enggak ya guys. Mungkin mitos. Jadi pas awal-awal main drum lucu lah. Banyak paniknya ya. Iya, latihan supaya nggak kapalan, latihan supaya Betisnya nggak gede. Tapi ya justru aku mikirnya malah kalau main drum tuh betisnya malah kecil. Kan kita Seharusnya olahraga ya. kan? Maksudnya kita gerak gitu. tapi Harusnya justru kecil gak sih? Mungkin yang gede ototnya kali ya. Ototnya. Next. Oke, ini terakhir nih dari netizen @Nicole_Trinity lagi 1302 sama @AFL_911. Ini pertanyaannya sama berarti. Hal apa aja sih yang perlu diperhatikan atau disiapkan sebelum aku mulai atau belajar main drum, seperti pengetahuan, skill gitu. Dan pas waktu main drum, jadi apa aja yang harus disiapin. Jadi kayak pengetahuan apa yang harus disiapin, sama peralatannya apa aja. Oke. Yang harus disiapkan adalah mental. Kenapa tuh? Drum kan mainnya dalam tim ya, Mm-mm. dan pasti bakal ada clash kayak gitu. Tapi itu bukan akhir dari segalanya, jadi Yes, mantap. santai aja. Quotes of the day ya, bukan akhir dari segalanya. Mental nggak boleh baper, nggak boleh. Padahal kan kita termasuk orang baper ya nggak sih? Kita apa ya? Kita itu sangat. Kita pelasa guys. Tapi untuk kasus ini kita nggak boleh dibawa Boleh, baper iya. gitu. Harus Santai. let it flow aja. Gitu. Jadi yang pertama benar ya, menyiapkan mental, terus kesiapan hati ya. Kalau buat pelayanan tuh biasanya kita kayak berdoa bareng, terus lebih ke ngebahas firman. Jadi sebenarnya nggak cuman WL atau singer doang ya yang ngebahas tentang Alkitab. Kalau di kita tuh biasanya kita juga bahas kupas Alkitab bareng-bareng. Jadi sama semua pemain musik, sama WL singer kita ngebahas tentang Alkitab yang akan dihotbahin pada minggu itu. Jadi kita beneran menyiapkan hati ya, luar dan dalam. Gitu guys. Jadi mentalnya pun kebawa karena kita tahu ini kita mau melayani Tuhan. Iya. Jadi lebih humble juga ya Mil ya. Tuh. Dan apa ini tadi hal apa yang perlu diperhatikan? Belajar main drum. Disiapin. Yang pasti stick drum sih. Iya. Stick drum, terus mungkin stretching ya, peregangan kayak biasanya main single stroke, double stroke kayak gitu-gitu. Terus Mana sih? setting drum, karena biasanya kan setiap drummer tuh beda-beda ya ciri iya. khasnya. Ada yang suka simbalnya lebih pendek, Ada yang tangannya nggak nyampe. Iya. ke sini, jadi harus Ada yang- deketin. ada yang snare drumnya lebih suka tinggi, ada yang lebih suka lebih pendek gitu kan. Aku suka yang kursinya tinggi. Tuh, Jadi aku beda-beda. selalu ninggiin kursi dulu. Sampai ke kursi-kursi itu bisa beda, makanya drummer harus bisa setting drum sendiri, ya kan? Kalau dulu tuh aku diajarin skipping, jadi main skipping. Kenapa? Supaya kakinya kuat. Karena kan kita kick drum ya, kick drum tuh pegel guys. Jadi cara mengatasinya tuh latihan skipping kan. Kalau skipping kan kita loncatnya jinjit gitu ya, pakai ini ya, bagian depan kaki. Iya, iya. Jadi itu kelatih banget sih, berguna. Mungkin teman-teman bisa cobain yang mau belajar drum untuk sering latihan skipping, terus sering stretching, main double stroke, single stroke, gitu-gitu ya, para didol-didol gitu. Gitu guys. Nah, ini ada pertanyaan yang udah kita siapin nih dari tim kreatif menyiapkan pertanyaan. Wow. Gimana cara latihan ala Emily dan Faye katanya? Kalau Emily gimana? Saya latihan aku dengerin lagunya dulu. Gitu ya, terus diikutin sih, lebih gampang. Ikutin. Gitu guys. Jadi kalau dia caranya didengerin terus lagunya sambil dengerin part drumnya ya. Itu juga penting sih. Diresapi. Dihayati guys. Kalau aku biasanya aku latihannya tuh
sama sih kayak Emily, jadi dengerin dulu lagunya, apalagi kalau lagu baru gitu ya. Terus aku cobain nih ulik-ulik kira-kira drumnya enaknya digimanain gitu. Kalau enggak konsultasi sama pianis atau enggak sama pemain musik yang lain, misalnya bassis gitu, yang emang ritmenya tuh bisa nyambung sama kita. Kalau latihan sih biasanya aku cari-cari drummer di YouTube. Nah, aku coba ngikutin, kayak misalnya kan suka ada tutorial tuh. Nah, aku belajar dari situ juga. Karena kalau cuman dari les tuh untuk basicnya gitu loh. Tapi kalau untuk kayak nambahin skill atau nambahin pengetahuan fill in itu biasanya dari YouTube, ya kan? Nah, siapa sosok drummer yang jadi role model kalian? Kamu? Echa Sumantri. Iya sih. Kenapa tuh? Di mobil tuh kan suka ngidupin, ini zaman SMP, zaman SMA. Di mobil tuh selalu aja mainin lagu-lagunya JPCC, True Worshipper gitu ya? yang gitu-gitu. Ya, Terus sering banget dengernya yang Echa, enak gitu, jadi seneng weh. Tapi emang Echa Sumantri mantap sih. Kalian mesti ngecek tuh YouTube-nya. Keren-keren dia. Wah, parah sih. Aku juga sempet kayak kagum gitu. Hebat, dia mainnya keren banget. Dan dia pernah main drum kayak sekitar 3 atau 4 jam non-stop. Gak ada istirahat, guys. Bayangin. Kita kayaknya main sejamnya udah pegel ya, udah encok. Aduh, masih harus banyak belajar kita, guys. Apa genre favorit kalian kalau main drum? Kamu apa? Aku apa aja yang penting Fun gitu. iya, yang penting lagunya enak sih. Kata-katanya bagus. Ya. Berarti kalau kamu mah lebih yang ke kata-katanya. Kalau dia mah berarti genre apa aja yang penting kata-katanya, guys. Yang penting bisa mainin. Yang penting bisa mainin. Kalau aku tuh paling seneng kalau udah main genre yang kayak funk, yang kayak yang asik gitu loh buat dipakai nari, kayak bossa nova, kayak gitu-gitu aku suka. Jadi sambil main drum tuh bisa ambil kayak joget-joget gitu, ya nggak sih? Aku suka banget. Bisa nggak sih main drum sambil nyanyi? Bisa banget, guys. Jadi kita juga sebagai drummer nggak hanya fokus main drum, nggak fokus main drum terus, tapi kita juga sambil nyanyi ya. Terus supaya bisa menghayati lagunya, Benar. harus main sambil nyanyi. Kalau enggak, nanti kita bisa ngeblank juga sih. iya. Iya, benar. Suasananya tuh udah naik, tapi karena kita nggak ikut nyanyi, kita nggak sadar. Iya, nggak sadar atau nggak jadi nggak naik ya. Vibe-nya tuh hilang. Terus kalau nyanyi tuh agak menentukan ekspresi juga kan ya? Benar. Jadi kita bisa otomatis tuh senyum. Iya. Kalau nggak nyanyi, pas orang lagi seneng-seneng nyanyi tuh ya, terus ngeliat pemain drumnya nggak ikut nyanyi atau nggak senyum, feel-nya tuh langsung kenapa? Iya benar. Aduh, itu Baru diputusin kali ya masalahnya. pokoknya kalau drummer nggak nyanyi itu suasananya bisa turun banget, guys. Ini semua pemain musik. Iya. Setuju banget sama Emil, apalagi kalau kalau lagi praise and worship tuh kan kita maksudnya dilihat sama jemaat tuh sebagai contoh memuji Tuhan yang benar seperti apa. Jadi bukannya show off ya, tapi emang kita juga harus tulus dalam hati kita untuk memuji Tuhan gitu loh. Salah satu caranya dengan ikut bernyanyi. Mungkin kalau kagok sambil nyanyi dalam hati lah. Iya. Gitu. Setidaknya senyum gitu pas aku senyum. Iya bener. Kadang-kadang kan mungkin terlalu tegang atau terlalu serius gitu kan, Mil. Jadi kayak gak bisa senyum. Atau lagi berusaha nginget selanjutnya mau ngapain. Oh iya bener. Aku pernah sih itu. Iya. Aku pernah. Terus aku pernah juga, guys. Jadi aku tuh salah
salah prediksi fill in. Jadi aku tuh kepanjangan fill innya, kalau enggak kependekan. Tapi aku supaya tetap cool gitu ya, jadi aku flat face gitu. Iya, Tetap iya. smile. Kalau udah terlanjur salah, udah Lanjutin. Karena kalau kalian berhenti malah tambah kacau. Iya. Bahkan bisa aja orang nggak sadar kalau kamu lagi salah. Iya bener, aku pernah kayak gitu. Jadi pas aku salah, udahnya aku nanya ke adik aku kan. Adik aku pianis kan waktu itu. Aku nanya, tadi ada yang salah nggak dek? Kedengeran nggak? Soalnya aku pas itu salah. Si fill in-nya tuh kurang satu ketuk guys. Jadi kagok gitu loh. Terus kata adik aku, enggak kok. Gitu, berarti iya, jadi lanjutin aja, let it flow. Gimana sih cara mengontrol speed dan keras pelannya pukulan drum? Nah ini sekalian sama ini ya, ngontrol kaki kanan kiri, Iya. tangan Jadi, kiri kanan. otak kita tuh dibagi 4 guys. Iya benar. Tangan kanan, tangan kiri, kiri kanan, kiri kiri. Kalau Emil gimana ngontrolnya? Kayak memahami lagunya sih, memahami kata-katanya ya. Suasana, ngeliat suasana. Iya. Gak mungkin kan kayak lu main lagu pelan terus kayak jeblok gitu Iya. kan. Atau nggak pas latihan, puas-puasin tuh pukul sekeras apapun. Nah, lama-lama pelanin gitu kan. Feelingnya Iya. tuh udah puas gitu mukul-mukul. Nanti pas Gitu ya, bisa iya. gitu ya, Bel. Terus baru Nah, ini juga sebenarnya masuk ke bagian persiapan sebelum main drum ya. Jadi kita bisa pas waktu stretchingnya, pemanasannya itu kita bisa latihan pakai single stroke, double stroke, tapi pakai ininya pelan kerasnya. Jadi, dinamika, bener, dinamika. Jadi awalnya kamu main pelan dulu, terus lama-lama jadi keras, terus ada keras, pelanin lagi gitu. gitu aja bolak-balik terus naik turun naik turun. Benar. Oke, udah habis nih pertanyaan kita. Thank you banget buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Oke, kita juga ada giveaway nih teman-teman. Apa tuh? Kita akan kasih OVO free 25.000. Wow, 25.000 untuk kamu-kamu yang beruntung. Caranya gampang, tinggal Klik tombol subscribe, like. ya, like video ini, dan kalian tulis di kolom komentar. Misalnya kalian sebagai singer atau WL atau gitaris, pianis, kalian tulisin tuh pengalaman melayani yang menarik, yang berkesan untuk kalian. Oke? Nanti kita akan pilih pemenangnya hanya satu. Oke. See you guys on the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe.